Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? I hope that we are in good condition. Hari ini adalah hari puasa keempat. Semoga amalan kita hari ini membawa berkah dan juga semoga puasa kita ke depan semakin membawa kita kepada keadaan yang lebih baik lagi. Let's start this lesson by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Good luck. Silahkan menyimak video pembelajarannya ya. Seger minum jeruk siang-siang. Pasti dahaga jadi hilang. Atau dawet yang rasanya juga mantul di lidah dan juga enak di tenggorokan. Lagi puasa nih. Minum buka puasa, sup juga seger kayaknya. Iya, siang-siang ngomongin makanan dan minuman. Lagi puasa. Sebenarnya kita sedang belajar tentang zat tunggal dan zat campuran. Kemudian kita juga akan mempelajari bahwa zat campuran itu terdiri dari dua jenis, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Sebelumnya kita bedakan dulu ya pengertian zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal adalah materi yang hanya tersusun atas satu jenis zat. Sementara zat campuran yaitu materi yang berupa kumpulan dari dua zat tunggal atau lebih. Boleh 2, boleh 3, 4, dan seterusnya. Jadi, yang membedakannya adalah terdiri dari berapa susunan zat. Seperti itu ya teman-teman. Dan berikut adalah contoh dari zat tunggal. Silakan disimak ya. Emas murni merupakan contoh zat tunggal. Kemudian perak murni juga contoh dari zat tunggal. Selain itu, gula pasir yang belum dimasukkan ke dalam air adalah zat tunggal, termasuk garam dapur, juga zat tunggal. Selain itu, kayu juga zat tunggal. Nah, selanjutnya adalah oksigen yang kita hirup, itu juga zat tunggal. Kemudian, air juga zat tunggal. Air yang belum dicampur dengan apa-apa ya teman-teman. Dalam hal ini termasuk dicampur dengan kopi, karena kopi itu sendiri adalah zat tunggal. Dan juga tepung terigu adalah zat tunggal. Sekarang kita lihat contoh dari zat campuran. Minuman jeruk, cendol, dan juga sup yang enak tadi merupakan contoh dari zat campuran. Apalagi ya? Yuk kita simak. Siapa yang suka minuman kopi hangat? Nah, ini adalah contoh dari zat campuran, yaitu dari air, kopi, dan juga gula secukupnya. Selain itu juga teh manis. Kalian suka? Kalau ini namanya larutan oralit, yaitu oralit yang dicampur dengan air. Ini adalah obat diare. Nah, kalau ini nggak bisa dimakan atau diminum ya teman-teman, yaitu campuran pasir dan air. Kalian mau? No. Perlu teman-teman ketahui, zat penyusun campuran dapat berupa zat padat dengan zat padat dengan zat cair, zat padat dengan zat gas, zat cair dengan zat cair, dan zat gas dengan zat gas. Apa sih contohnya? Zat padat dengan zat padat contohnya adalah serbuk kopi dicampur dengan gula. Zat padat dengan zat cair contohnya adalah garam dimasukkan ke dalam air. Zat padat dengan zat gas contohnya adalah debu yang ada di udara. Debu itu padat ya teman-teman. Zat cair dengan zat cair contohnya adalah sirup yang dimasukkan ke dalam air. Zat gas dengan zat gas contohnya adalah atmosfer udara yang merupakan campuran gas oksigen, hidrogen, nitrogen, dan sebagainya. Sekarang kita pelajari jenis dari zat tunggal dan zat campuran. Terlebih dahulu kita pelajari dua jenis zat tunggal, yaitu unsur dan senyawa.
Apa sih unsur itu? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain melalui reaksi kimia. Contohnya adalah oksigen. Oksigen ya oksigen. Sementara itu, senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua zat atau lebih melalui reaksi kimia. Contohnya adalah air. Air itu nama kimianya adalah H2O yang dapat diuraikan menjadi gas hidrogen dan oksigen. Begitu ya teman-teman. Sekarang kita pelajari dua jenis dari zat campuran. Apa sajakah mereka? Yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran dua atau lebih zat yang terlalu sempurna. Sementara campuran heterogen yaitu campuran dua atau lebih zat yang tidak terlalu sempurna. Di sini cara membedakannya adalah kita lihat apakah dua zat atau lebih tersebut benar-benar menyatu atau setelah beberapa waktu kemudian terpisah kembali. Sekarang silakan tebak apakah termasuk campuran homogen atau heterogen percobaan berikut ini. Yang pertama adalah campuran gula, teh, dan air hangat. Setelah gula dan teh diaduk, apakah beberapa menit kemudian kita bisa memisahkan gula ataukah sifat dari gula tersebut menyatu dengan teh? Nah, jawabannya kalian pasti tahu. Nah, seperti ini kita namakan dengan campuran homogen. Mengapa? Karena sifat gula menyatu sempurna dengan air teh. Percobaan selanjutnya yaitu tepung terigu yang dimasukkan ke dalam air. Nah, coba diamati. Apakah dalam beberapa menit kemudian tepung terigu dan air akan menyatu dengan sempurna? Jawabannya adalah lihat gambar. Di situ tepung terigu mengendap di bawah sementara airnya di sebelah atas. Ini membuktikan campurannya heterogen atau tidak tercampur secara sempurna. Berikut adalah ciri-ciri dari campuran heterogen. Zat penyusunnya tidak mengalami interaksi. Komposisinya tidak tetap seperti halnya senyawa. Akan mengendap jika didiamkan, yaitu partikel zat pelarut dan terlarutnya berpisah. Selain itu, sifat keruh dan tidak tembus cahaya. Bisa teman-teman amati ya. Di situ contoh dari tepung terigu dan air, antara tepung dan airnya itu terpisah dan airnya keruh atau juga tidak tembus cahaya. Nah, di sini antara tepung terigu dan air mereka tidak mengalami interaksi. Berarti kalau mengalami interaksi maka disebut campuran homogen. Jika zat pelarut yaitu zat yang jumlahnya lebih banyak dan tidak lebih pekat di dalam larutan, dan zat terlarutnya yaitu zat yang jumlahnya lebih sedikit dan lebih pekat atau kental bercampur sempurna, campuran ini disebut campuran homogen. Hal ini juga dapat dikatakan sebagai larutan. Contohnya seperti yang sudah dikatakan tadi, yaitu larutan oralit. Selain itu juga alkohol 70%, yang merupakan alkohol murni yang diencerkan dengan air. Selain itu juga minuman serbuk, yang berasal dari campuran air dengan serbuk buah. Segar ya, eits ingat lagi puasa. Sekarang, have you understood with the lesson? Oke, silakan dijawab pertanyaan berikut ini. 1. Apakah perbedaan zat tunggal dan zat campuran? 2. Berikan contoh zat tunggal dan zat campuran dengan masing-masing 3 contoh. 3. Apakah perbedaan unsur dan senyawa pada zat tunggal? 4. Apakah perbedaan campuran homogen dan heterogen? 5. Berilah masing-masing 2 contoh campuran homogen dan heterogen. 6. Pernahkah kamu membuat atau mengamati orang membuat campuran air hangat, gula, dan kopi? Coba jelaskan caranya. Dan apa yang terjadi jika minuman tersebut tidak diminum selama sekitar 15 menit? Bagaimana rasanya setelah itu? Oke, terima kasih untuk menyimak pembelajaran ini. Bagaimana pembelajaran tadi? Insya Allah bisa dipahami ya. Okay, that's all for today, and let's close our meeting by saying Hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin.
Semoga bermanfaat.